Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan lanjutin lagi guys ya, saham-saham yang akan bagi dividen di bulan Oktober. Nah, kali ini kita akan bahas saham UNTR guys ya. Kita kemarin kelewatan ya guys ya di tools gua itu UNTR ini masih tercatat mau bagi dividennya tuh di Desember guys ya. Setelah gua cek historis dividennya, ternyata dia itu historisnya selalu bagi dividen itu di bulan Oktober guys ya. Kalau kita lihat polanya guys ya, itu memang perusahaan-perusahaan Astra guys ya, perusahaan-perusahaan yang di bawah Astra Internasional ini hampir semuanya rata-rata bagi dividennya di bulan Oktober guys ya, untuk interimnya ya guys ya. Untuk finalnya sih rata-rata Mei ya guys ya, kalau nggak Mei ya Juni gitu guys ya. April dan Mei ya guys ya, rata-rata guys ya. Tapi untuk interimnya itu dia itu di bulan Oktober guys ya. Jadi kemarin yang kita kelewat itu di saham UNTR ini guys ya. UNTR ini kemarin udah bagi dividen final guys ya, untuk 2023 itu dividen-dividennya itu di 1569 ya guys ya. Nah, untuk Oktober ini berapa proyeksi interimnya guys? Sebelum itu kita lihat dulu guys ya, untuk perkembangan laporan keuangan dari UNTR ini guys ya. Untuk UNTR itu di Q2 guys. Q2-nya itu ternyata turun guys dibandingkan dengan tahun 2023 ya. 2023 itu labanya itu 5,8 triliun, sekarang cuma 4,9 triliun ya guys ya. Ini perusahaan-perusahaan alat berat ini kayaknya lagi terkoreksi semua ya guys ya. UNTR maupun Hexa itu dua-duanya terkoreksi ya. Kemungkinan ini karena dolar lagi menguat terus gitu guys ya, rupiah melemah ya, mungkin karena efek kurs ya. Itu rata-rata perusahaan-perusahaan importir, perusahaan-perusahaan yang menjual alat berat ini baik Hexa maupun UNTR ternyata labanya pada turun guys. Untuk earning per share-nya itu guys ya, itu di Q2 itu di 1,336 ya, di 2023 kemarin di 1,579 ya. Dari 2022 itu rata-rata setiap di Q2-nya turun terus ya guys ya, di Q2-nya itu turun ya. Proyeksi year to date ya, kalau misalnya historisnya tetap sama dengan Q3 dan Q4 tahun lalu ya, itu di 5.074 ya guys ya. Nah, di 5.074 ini guys, ini proyeksi dividennya segini guys ya. Dividen interimnya ya. Jadi UNTR ini guys, biasanya dividen interim itu berkisar 10 sampai dengan 13-12% ya guys ya, rata-rata di 13% dari laba tahunannya gitu loh guys ya. Jadi kalau misalnya proyeksi tahun ini itu labanya di 5.074, kemungkinan dia akan bagi dividen interim itu di 666 ya, turun ya. Karena di tahun lalu itu dia bagi dividen interimnya 701 ya, wajar karena memang labanya juga turun ya. Tapi meskipun turun ya, tapi masih lumayan tinggi ya guys ya, secara pembagian dividennya ini masih lumayan tinggi ya. Oke, kita coba cek guys ya, untuk UNTR ini apakah sudah murah atau belum ya guys ya, harganya guys ya. Kalau kita lihat guys ya, kalau secara ini guys ya, secara Graham number, oke kita update dulu guys ya. Ini tadi 666. Kalau memakai metode Graham number guys, dia itu harga saat ini itu masih terdiskon cukup bagus ya guys ya, dimana harga wajarnya itu di 51.000 ya guys ya untuk Graham number, karena memang book value-nya itu cukup tinggi ya, dan dia menghasilkan earning per share juga lumayan besar di 5.074. Nah, kalau kita track dari PE-nya guys ya, dari PE itu, nah guys, kalau lihat dari PE-nya guys, itu PE-nya itu di harga sekarang itu bisa dibilang sedang ya guys ya, murah banget sih enggak, tapi sudah di atas garis hijau ya. Garis hijau itu murah ya guys ya, murah.
garis merah itu sangat murah ya, dia berada mendekati ke ini ya guys ya, mendekati ke PI rata-ratanya ya guys ya selama 3 tahun terakhir. Kalau secara PBV coba kita lihat guys. Nah, kalau secara PBV dia juga murah ya guys ya. Secara PBV juga cukup murah ya. Pernah dia itu kemarin di bulan awal Juli itu dia itu murah ya, mendekati sangat murah ya, tapi kembali lagi ke murah ya guys ya. Untuk saat ini harganya murah. Kita coba cek historis tahun lalu guys ya. Historis tahun lalu itu guys, dia bagi dividen interim itu di tanggal 10 guys ya, tanggal 10 Oktober guys ya, dengan nilai interimnya itu 701 guys. Dampak yang ditimbulkan dari interim untuk tahun lalu itu kayak gini guys ya. Waktu Agustus itu murah ya guys ya, dia lagi cerukan terendahnya itu di Agustus ya, dia itu di 26.000 ya terendahnya ya waktu itu ya guys ya. Terus naik di September ya guys ya, puncaknya di September ya guys ya. Justru ketika Oktober, ketika mau bagi dividen interim itu malah ternyata ini guys ya, tanggal 10 itu dia di 26.000 ya guys ya, 25.705 ya. Jika dibandingkan dengan periode Agustus ya itu justru bisa untung besarnya malah ini guys ya, malah jauh sebelum cumdit ya, di bulan Septembernya gitu loh guys ya. Di bulan Septembernya itu dia mencapai puncak tertingginya gitu guys ya, yaitu di sekitar 28.500 ya guys ya, 28.500. Nah, ketika di bulan Oktober ketika cumdit itu malah ternyata cuma 26.875 ya guys ya. Nah, kalau melihat harga saat ini guys ya, di 2560 ini guys ya, di Agustus ya, kalau tahun lalu itu lebih tinggi, tahun ini lebih rendah ya, karena memang interimnya juga potensinya lebih rendah. Menurut gua sih ini masih potensi ya guys ya untuk swing ya guys ya, ini potensi untuk swing. Tetapi seperti biasa guys ya, gua ingetin kalau lu yang mau dividen reinvestment di saham ini ya, untuk harga sekarang ini gua tidak menyarankan ya guys ya. Lebih baik kita kolek di harga 21.000 ini gitu loh guys ya. Meskipun ya nggak gampang juga kita nunggu ini gitu loh guys ya. Nunggu harga 21.000 ini belum tentu dapat gitu loh guys ya. Bisa-bisa kita nunggu sampai tua juga belum tentu dapat gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Tapi dengan fluktuatifnya UNTR ya guys ya. Karena UNTR ini kan sahamnya itu naik turun ya guys ya. Naik turunnya lumayan signifikan. Gua sih masih yakin dia nanti akan suatu saat ada momen-momen dia akan balik ke harga 21 ribuan gitu loh guys ya. Itu untuk dividen reinvestment ya guys ya, untuk jangka panjang, hold jangka panjang selalu investor itu harus membeli di harga yang terendahnya gitu loh guys ya. Meskipun kita juga nggak bisa menebak secara pasti gitu loh guys ya, harga terendahnya itu di mana gitu loh guys ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan cek di technical, di chart ataupun di fundamental chart gitu loh guys ya. Di fundamental chartnya Stockbit ini keren banget guys ya, enak jadi kita tahu gitu loh guys ya, harga saham itu tuh lagi posisi murah atau mahal itu kita gampang banget gitu loh guys ya. Tinggal kita lihat grafik-grafiknya ini, kalau misalnya nembus hijau, nembus merah, ini udah deket merahnya, tinggal beli aja gitu loh buat lo yang dividen reinvest gitu. Tapi buat lo yang mau cari cuan pendek guys ya, kayak gua ya guys ya, mau cari cuan pendek, gua jalan dua-duanya ya guys ya. Gua jalan short term trade juga, swing ya 2 bulan 3 bulan. Gua jalan juga untuk dividen reinvest guys ya. Tapi untuk UNTR ini untuk saat ini, harga saat ini guys ya, untuk swing itu masih oke guys ya, masih oke karena potensi yieldnya itu masih di 2,60% ya guys ya. Kemungkinan dia di September itu akan kembali ke 28.000 atau 27 ribuan gitu loh guys ya. Saat itulah waktunya yang tepat untuk take profit gitu loh guys ya. Jadi kayak gitu dulu guys ya. Ya intinya untuk swing trade ini memang kita trading ya guys ya, jangka pendek ya guys ya. Resikonya ya lumayan besar ya. Resikonya itu kenapa? Resikonya kalau misalnya si UNTR ini ternyata nggak bagi dividen ya guys ya, ternyata di Oktober itu batal bagi dividen ya, itu pasti ada resikonya ya guys ya.
kayak gitu ya. Oke guys ya, mungkin kayak gitu dulu guys ya. Gue ingetin lagi guys, buat lu semua yang pengen support channel ini, gue akan sangat berterima kasih kalau lu kirimin gue super thanks ya, kayak gitu guys ya. Oke, mungkin sampai situ dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.